Mari kita membuka Mazmur pasal 90, kita membaca pertanggapan. Satu Mazmur yang indah, Mazmur pasal 90. Kita baca ayat 1 sampai 17. Saya baca ayat pertama, saudara membaca ayat kedua, demikian kita bertanggapan sampai ayat ke-17. Saya akan mulai. Mazmur 90, doa Musa abdi Allah. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Sebelum dunia dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Engkaulah Allah. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia. Sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin, apabila berlalu, atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh. Di waktu pagi berkembang dan bertumbuh, di waktu petang lisut dan layu. Sungguh kami habis lenyap karena murka-Mu, dan karena kehangatan amarah-Mu kami terkejut. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapan-Mu, dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajah-Mu. Sungguh segala hari kami berlalu karena gemas-Mu, kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru, dan kami melayang-layang. Siapakah yang mengenal kekuatan murka-Mu dan takut kepada gemas-Mu? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kembalilah ya Tuhan, berapa lama lagi, dan sayangilah hamba-hamba-Mu. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setia-Mu, supaya kami bersorak-sorai dan bersukacita semasa hari-hari kami. Buatlah kami bersukacita seimbang dengan hari-hari Engkau menindas kami, seimbang dengan tahun-tahun kami mengalami celaka. Biarlah kelihatan kepada hamba-hamba-Mu perbuatan-Mu, dan semarak-Mu kepada anak-anak mereka. Kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami, dan teguhkanlah perbuatan tangan kami. Ya, perbuatan tangan kami, teguhkanlah itu. Saudara sekalian, ini adalah Mazmur yang unik karena ini ditulis oleh Musa. Dikatakan doa Musa abdi Allah. Biasanya pemazmur itu adalah Daud, lalu Asaf dan sebagainya. Tetapi di sini kita melihat doa dari Musa. Konteksnya pada zaman itu orang-orang Israel itu sedang berduka karena mereka bingung melihat janji Allah kok tidak digenapi. Allah berjanji dalam 2 Samuel pasal yang ke-7 bahwa kerajaan Daud itu akan selama-lamanya, saudara. Kerajaan Daud tidak akan berhenti, kerajaan Daud tidak akan sirna. Tuhan telah berjanji bahwa keturunan Daud akan selama-lamanya memerintah sebagai raja. Tapi kenapa sekarang kerajaannya dihancurkan oleh Babel? Rajanya ditawan pergi ke tanah Babel. Apakah kerajaan Daud akan ada? Saudara, di tengah-tengah pergumulan yang sulit itu, maka mereka kembali melihat doa dari Musa. Musa juga bergumul, saudara. Dia bergumul mengenai bagaimana ya saya menemukan makna kehidupan di tengah-tengah seolah-olah kok keadaan itu menjadi tidak menentu. Apakah janji Tuhan akan digenapi? Kita tentunya di zaman ini mengerti bagaimana Tuhan menepati janjinya. Anak Daud yang akan mendirikan kerajaan selama-lamanya yang tidak akan dihancurkan itu adalah kerajaan rohani, bukan kerajaan jasmani. Yesus berkata kerajaanku bukan berasal dari dunia ini. Anak Daud yaitu Kristus akan mendirikan kerajaan Allah, bertahta selama-lamanya. Janji Allah tidak akan dilupakan, janji Allah akan digenapi. Tetapi ada masanya di mana kita itu stuck, tidak bisa melihat bagaimana Allah menggenapi janjinya. Dan ketika kita hilang fokus itu, saudara, kita kehilangan segala-galanya. Nah doa Musa ini menjadi satu tempat di mana kita juga boleh belajar. Kita tahu bahwa Musa itu menjadi seorang pemimpin sebuah bangsa yang sedang berputar-putar 40 tahun di padang gurun. Dia ngelihat tiap hari orang lahir, ada yang sakit, ada yang mati. Lalu kemudian sudah begitu, waktu itu demikian singkat, diisi dosa pula, penderitaan pula. Lalu Musa mungkin pikir ya, saya jadi pendetanya mereka tuh ngapain ya? Jemaatku ini masuk tanah Kanaan juga enggak, puter-puter diajarin bertobat balik dosa lagi. Buat apa saya mengerjakan semuanya ini? Wah, saya kalau pikir-pikir ya saudara, misalnya nih Kertajaya disuruh berputar-putar 40 tahun enggak ada arah gitu. Terus kemudian saya jadi pendeta
melayani jemaatnya juga begitu, dosa lagi, diajarin dosa lagi. Terus kan mikir kan, ini manusia-manusia ini ya, lahir berdosa mati, lahir lagi berdosa mati. Terus saya ngapain gitu? Kan gak ada maknanya kelihatan. Nah itu yang semacam seolah-olah apa yang dialami oleh Musa. Dan Musa melihat, lihatlah sebetulnya hidup ini untuk apa? Nah ini menjadi satu perenungan juga kita di awal tahun ini. Saudara. Jadi Musa kemudian mencoba flashback lihat ke masa lalu. Hidup itu seperti apa ya? Dia tenang sejenak mengajak kita melihat. Nah Musa ini adalah seorang yang dari doanya saudara. Doanya itu sangat realistis. Doanya tidak merah jambu saudara. Tapi realistis. Tidak naif melihat kehidupan. Kan sering dikirim teaser saudara ya. Saya dengerin ada satu teaser dikirim gitu di WA, kadang-kadang saya putar. Seorang pengkhotbah bilang begini, dunia itu naik dan turun. Orang-orang itu kadang roda di atas, roda di bawah, tapi orang Kristen di atas terus. Bersama Yesus gak turun-turun gitu kan ya. Saya renung, saya pikirin, apa iya ya? 2025 di atas terus. Coba tanya sama orang-orang California sekarang yang lagi kebakaran saudara. Di atas terus, habis saudara. Habis, sekian ratus hektar habis rumahnya. Saudara kalau kesana kayak di film-film apokaliptik loh. Semua kosong gak karu-karuan. Saudara tanya sama mereka di tahun baru. Semangat di tahun baru, terus di atas, Yesus di atas. Mereka bingung, lihat, kamu gak lihat semuanya habis. Saudara kalau simpan emas, emasnya di mana? Simpan emas di mana? Di bank, banknya habis. Mereka habis semua saudara. Mereka punya apa? Mereka punya rumah, mereka punya apa? Punya properti, propertinya habis. Ya, mereka beli apartemen, apartemennya habis. Tinggal tunggu bangun lagi baru punya apartemen. Gimana caranya? Wah, saudara, mereka sudah habis tempat apa segala macam. Mereka mungkin ada yang orang tabung setengah mati, puluhan tahun mau pensiun, habis. 2025. Selalu di atas. Tunggu dulu. Saudara, tahun 2025, berapa hari yang lalu seorang teman dekat WA saya, Pak minta izin saya akan kurangi pelayanan di tahun 2025 ya. Nanti setelah selesai saya akan balik lagi. Kenapa? Saya mau fokus pengobatan kanker. 2025 mengawali tahun dengan fokus pada pengobatan. Di atas terus, ya ada kisah yang sembuh saudara ya. Tapi ada kisah yang masih bergumul loh. Malam menutup akhir tahun saya makan bersama beberapa hamba Tuhan. Saya tanya keadaan seorang hamba Tuhan, dia juga masih bergumul dengan sakit kanker. Dia bilang, iya Pak ini ada masa ini sudah ketulang, sudah apa, jadi dia harus survive dengan kondisinya dia. Keadaan tidak selalu harus merah jambu saudara. Keadaan tidak harus seperti itu. Dan Musa seorang yang realistis. Dia realistis bahwa kehidupan ini ada momen-momen susahnya. Tetapi dia tidak pesimis. Nah bedanya di situ. Ada orang yang naif, optimis. Suatu hari ketika kecewa kaget. Ya kan? Ada orang yang realistis, pesimis. Ini juga ngapain? Ini orang yang cuma tinggal tunggu nasib. Tapi ada orang seperti Musa, realistis tapi optimis saudara. Nah ini orang yang bijaksana. Orang yang bijaksana tahu bahwa kehidupan itu tidak semulus yang dipikir. Dia tidak melihat dunia dalam kacamata merah jambu, ada banyak kesulitan. Tapi dia tidak kehilangan pengharapan, dia optimis dalam menjalankan kehidupannya. Nah inilah lagu di dalam Mazmur pasal 90. Lagu yang tidak menghilangkan kesulitan, satu lagu yang sangat realistis menghadapi kehidupan. Musa melihat kok ada orang yang sakit, ada orang yang mati, ada orang yang susah, ada yang menderita, yang dihukum Tuhan, macam-macam. Tetapi dia tidak kehilangan pengharapan. Dan kita mau belajar dari Musa saudara pada tahun ini. Nah Mazmur ini dibagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama ayat 1 dan 2, ini bicara mengenai kekekalan Tuhan. Kemudian ayat 3 sampai 12, ini bicara mengenai kedaulatan Allah dan dosa manusia. Lalu ayat 13 ke atas, itu bicara mengenai kasih setia Tuhan. Jadi ada 3 bagian. Nah ini kan satu lagu keluhan saudara ya, mengeluh kepada Tuhan. Jujur di hadapan Tuhan. Tapi apa bedanya keluhan orang beriman dengan yang tidak beriman? Keluhan orang beriman ditutup dengan statement of faith.
dengan pengharapan kepada Tuhan. Ayat 13 dan selanjutnya menunjukkan bagaimana dia mau mencari wajah Tuhan. Kita mulai dari ayat 1 dan 2. Di sini Musa mengatakan bahwa Tuhan itu adalah kekal, Tuhan itu perteduhan. Engkau adalah rumah kami, engkau tempat kami berteduh turun-temurun. Sudah bisa bayangkan ya, Musa itu tidak punya rumah, orang-orang Israel itu tidak punya rumah. Mereka mengembara, tapi mereka mengatakan di hati kami, engkau rumah kami. Saya itu punya rumah, saya punya tempat berteduh, saya punya pegangan, saya punya Tuhan. Saya dalam dunia boleh mengembara, saya dalam dunia boleh nggak stabil, hati saya stabil. Ya, saya ketemu dengan seorang emak, seorang engkong, kadang-kadang saya tanya, emak, engkong, ya, ketika besok di rumah sakit dan sebagainya, sebentar lagi kita semua akan dipanggil Tuhan. Emak, engkong, sudah punya rumah belum? Sudah punya pegangan belum? Rumahmu di mana? Rumah di dunia bisa hilang. Rumah di surga sudah ada belum? Siapa yang akan menyediakan rumah bagimu? Siapa menyediakan kediaman? Dalam Yohanes dikatakan, di dalam aku punya banyak tempat tinggal. Aku pergi menyediakan tempat bagimu. Sudah punya rumah belum? Tuhan, engkau adalah rumah perteduhan kami. Biar kami nggak ada rumah di dunia. Biar kami hidup penuh dengan kesulitan. Hati kami ada rumah. Buat apa saudara rumah besar, hatinya mengembara. Tidak ada pegangan dalam kehidupan. Buat apa keluarga kelihatan bahagia. Tidak ada rumah, tidak ada perteduhan. Semuanya sementara saudara. Tetapi penuh pergumulan dan sebagainya. Tidak apa-apa. Hatiku ada rumah. Aku punya rumah. Mama saya ketika nangis. Ya, mama saya nangis kenapa? Karena kehilangan rumah. Jadi kakek saya itu karena belum punya warga negara Indonesia, karena saat itu sulit. Kalau beli aset saudara, pakai nama temannya yang lurah. Jadi dia punya uang beli tanah, pakai nama temannya. Dia punya uang beli tanah, teman baik saudara. Pimpinan Tuhan, di dalam kehendak Tuhan. Kakek saya itu mati, dia tuan tanah, tanahnya banyak. Saya kalau keliling pulang kampung itu mama kasih tahu, itu dulu rumah kita, gede-gede saudara. Rumah kita, mama saya tuh orangnya gitu. Aduh aku sayang banget ya, kenapa diambil orang, kenapa mah? Pohon jambunya itu loh. Gitu. Pohon sukunnya, mama saya tuh suka tanaman. Rumah ini boleh you ambil, pohonnya harusnya buat saya gitu. Ya, jadi dia pada waktu itu bilang ini rumah kita. Mati saudara, jatuh dari sepeda. Karena ada gula meninggal. Di minggu yang sama temannya yang lurah meninggal juga. Ketika meninggal, terus mak saya datang kan, ini suami saya punya tanah, dilihat sama istrinya yang meninggal juga. Ini kan semua namanya suami saya, bukan tempat kamu. Ini semua punya suami saya. Dalam waktu 1 minggu jatuh miskin. Satu-satunya yang rumah pakai nama mak saya ya rumah yang ditinggali, rumah kecil itu saudara. Rumah kecil. Mama saya sering nangis, lihat mah kasihan kamu ya, kamu nggak punya rumah, kasihan nggak punya rumah. Nenek saya tuh, mama saya cerita, marah sama saya. Diam kamu, jangan nangis. Pendidikan zaman dulu saudara. Kalau zaman sekarang masuk KPAI. Diam kamu, jangan nangis, cengeng gitu. Kenapa nggak boleh nangis, mama udah nggak punya rumah. Nenek saya bilang, hidup dalam dunia, nggak punya rumah nggak apa-apa. Aku udah punya rumah besar di surga. Kamu dalam dunia rumahmu besar, tidak punya rumah di surga, celaka kamu. Sudah punya rumah belum di surga? Diinjili saudara. Waktu saya dengar cerita, kalau mah cerita sedikit, mak tuh kayak apa? Dia cerita, aku pernah dimarahi, nangis. Buat apa nangis? Di dalam dunia punya rumah, tidak punya rumah itu urusan kecil. Tapi kalau kamu mati, kamu punya nggak rumah di sana? Tuhan itu perteduhan kami. Demikian kata Musa. Tuhan itu rumah kami turun-temurun. Seringkali saya ketemu orang tua, saya bilang, Mak, Kong, sudah punya rumah belum? Siapa jamin rumahmu? Tidak ada seorang bisa jamin. Kecuali yang maha kuasa, yang jamin bisa memberikan tempat. Tidak ada seorang pun di dunia yang bisa kasih tempat. Siapa orang di dunia bisa, saya kasih kamu tempat di surga? Tidak ada. Cuma Tuhan Yesus yang bisa. Tuhan yang mengatakan, aku menyediakan tempat.
Maka Musa mengatakan, Tuhan, aku boleh mengembara dalam dunia. Aku boleh kelihatan tidak ada tempat. Engkau Tuhan, perteduhan kami. Saudara, tidak peduli 2025, saudara lagi senang atau ada banyak goncangan. Tapi yang paling utama adalah apakah hatimu ada keteduhan di dalam Tuhan. Itu yang paling pertama, saudara. Lalu setelah Musa berbicara mengenai Tuhan, engkau tuh kekal. Dan kami mendapat perteduhan hanya di dalam-Mu. Ayat 3 dan selanjutnya dia meratapi nasib manusia, saudara. Manusia tuh hidup begitu singkat, betul ya saudara ya. Kita ini mungkin kalau boleh dibilang, tadi kan nanti ayat 12 menghitung hari ya. 1 tahun kan 365 hari. Jadi kalau umur kita 70-80 tahun kira-kira 29.000 sampai 30.000 hari jatah kita. Saya sudah separuh saudara ya, kira-kira kalau dari 80 kira-kira mungkin separuh lebih 17.500 hari. Saudara nggak tahu berapa hari gitu ya. Tergantung juga umurnya kan kita nggak tahu. Umurnya berapa panjang kita nggak tahu. Jadi mungkin ada yang sudah seperempat kehidupan saudara jalani, ada yang sudah separuh, ada yang sudah 3/4, nggak tahu loh saudara masing-masing kita. Kita menempuh hari-hari kita. Musa bilang, hari-hari udah begitu pendek, ya kan? Apa gunanya? Jadi kalau kita lihat sudah pendek, diisi dosa pula. Wah ini saudara. Hidup kita sudah pendek, diisi dosa. Sudah diisi dosa, Tuhan marah dan Tuhan menjatuhkan penghakiman. Nah, jadi di sini Musa melihat kita tuh hidup udah susah. Jangan salahin Tuhan, introspeksilah diri. Bukankah kita banyak berdosa sehingga Tuhan menimpakan murkanya? Sudah lihat di padang gurun itu kan kenapa Tuhan izinkan menderita? Ya kamu kan 40 tahun gara-gara kamu berdosa. Sudah gitu di sana banyak ngomel sama Tuhan, dihukum Tuhan lagi, dikasih ular, dikasih apa. Mana berani mereka ngomong, Tuhan kenapa gara-gara kamu? Bukan gara-gara aku, kamu dihukum karena kamu didisiplin karena dosa-dosamu. Nah Musa refleksi itu, lihatlah orang tuh hidupnya udah singkat. Sudah singkat, maknanya gak jelas, diisi dosa pula. Sudah diisi dosa, dihukum. Terus kita mau ngapain dalam hidup? Ada yang mikir, apa ya tujuan hidupnya orang Israel ini ya? Nah saudara kalau sudah kayak begitu, terus Musa bilang, mari kita menghitung hari. Bagaimana cara kita menghitung hari ya? Apakah kita akan mengatakan, oh oke, hidup itu singkat, banyak penderitaan. Dan kita hanya hidup satu kali, YOLO. You only live once. Karena kita cuma hidup sekali, mari kita isi dosa lagi, muter saudara. Hidup sudah singkat, berdosa, dihukum Tuhan, maka kita isi dosa lagi, yang muter. Ada orang yang begitu saudara. 2025 mungkin tahun terakhir kita. Mari kita isi dengan dosa. Mari kita isi dengan segala macam hal yang menyenangkan. Tunggu dulu. Ya, kata Musa itu makin tidak menyelesaikan masalah. Dan hidup itu sangat singkat. Coba kita pikir saudara. Semua pengalaman-pengalaman yang menyenangkan. Dan semua pengalaman-pengalaman yang menyedihkan. Kita lihat dari perspektif yang lebih luas yaitu hari ini. Kayaknya sia-sia loh. Saya pikir ya, saya dulu nangis-nangis. Kenapa? Karena stick Nintendo saya direbut, teman dia main lebih lamaan gitu kan ya. Stick Atari saya direbut. Buat apa? Pikir-pikir ngapain saya nangis pada waktu itu? Kasih aja se-Atari-Atarinya gitu kan. Rebutan ini sama adik, rebutan coklat $, gitu kan ya. Ya kan? Punya aku diambil adik mah, punya aku diambil koko. Terus kemudian rebutan nangis gitu. Coba kita lihat kesedihan-kesedihan masa lalu kita. Banyak yang enggak mutu kan saudara. Mutung, mulai hari ini kamu udah bukan adikku lagi. Kenapa? Karena kamu ambil permen mentosku. Aduh gitu ya. Persaudaraan hancur karena permen mentos gitu kan ya. Pikir-pikir itulah manusia gitu. Mungkin saudara kan bilang, gak ada maknanya. Sama hari ini juga begitu. Mungkin sekarang saudara lagi ribut sama teman. Kalau pikir-pikir nanti ngapain sih kamu? Gitu. Musa tuh pikir tuh. Manusia tuh ngapain sih gitu. Apa sih yang kita lakukan dalam dunia ini? Kita mau isi lagi dengan pengalaman-pengalaman menyenangkan. Ya tidak menyelesaikan. Atau saudara mungkin menghitung hari dengan cara begini. Ya kita hidup cuma sekali. Di hadapan Tuhan tidak bisa tersembunyi. Dosa kita terbongkar. Mari kita hidup bijaksana. Karena waktu itu singkat. Yaitu ngapain? Mari kita produktif. Mari kita produktif. Ya, 2025 kerja semati-matian. Tadi Pak Ivan udah bilang programnya banyak. Ayo kita isi. Ya enggak salah juga saudara. Enggak salah.
Bagi saudara mungkin ada di masa di mana yuk kita pakai 2025 kerja semangat. Ya, ada yang dalam fase itu. Mari kita tiap hari isi dengan produktivitas, boleh. Tapi permisi tanya, apakah setiap kita bisa begitu? Mungkin enggak segampang itu. Bagi sebagian saya dan saudara tahun ini adalah tahun janji produktivitas. Bagaimana dengan saudara-saudara kita yang sedang susah? Produktivitas apa Pak? Tahun ini mungkin saya bangkrut usahanya. Apakah saya tidak bisa menghitung hari? Menghitung hari kematiankah? Pasti bukan. Karena di dalam kitab suci menghitung hari supaya saya beroleh hati yang bijaksana. Jadi menghitung hari boleh saudara maknai dengan produktivitas. Tapi bukan itu yang Alkitab katakan. Maka saudara, faktanya adalah hidup ini singkat. Kita perlu punya perteduhan. Dan seringkali manusia yang mengisi hidup singkat itu dengan kebodohan. Kita isi dengan dosa. Saudara, mau berapa lama lagi kita isi hidup kita dengan berdosa? Mari kita berhenti. Dan mulai pikirkan, isi dengan apa? Menghitung hari. Apa artinya menghitung hari, saudara? Ya, menghitung hari kita bisa belajar dari dunia. Kita mulai melihat kehidupan kita ini berdasarkan misalnya bayang-bayang kematian. Karena Musa baru bicara mengenai hidup ini singkat ya. Jadi orang yang melihat hidupnya dalam bayang-bayang kematian akan lebih bijaksana. Ada satu remaja datang kepada saya ya, nangis-nangis, mulai pikirkan makna hidup. Kenapa? Saya tanya. Saya hampir masuk jurang Pak, saya sudah gelundung mau masuk jurang. Orang tua sudah kaget, tiba-tiba ada ceruk, berak kesangkut saudara. Dia deg-degan, itu kalau ceruk gak ada masuk jurang dia, ceruk gitu. Wah saya tuh naik gunung harusnya masuk jurang tapi itu kenapa saya masih selamat berarti Tuhan mau apa. Wah dia lalu pulang itu jadi rohani sekali saudara. Karena dia mau nyemplung jurang gitu. Jadi dia langsung melihat kehidupannya dari bayang-bayang kalau gua mati. Satu murid saya saudara, dia jadi Kristen. Terus mamanya bilang kamu gak boleh ke gereja. Dia datang nangis-nangis depan saya. Mama saya suruh saya itu tidak boleh ke gereja. Kenapa Pak Ivan? Iya, mamamu bukan orang Kristen. Kakakmu jadi Kristen, kakakmu sudah enggak sembayangan. Mamamu bukan orang Kristen, dia pikir kalau dia mati enggak ada sembayangin bagaimana? Kalau kamu jadi Kristen, kamu pasti enggak mau sembayangin mama papamu. Karena imannya sudah berbeda. Jadi dia pertahankan kamu sebagai anak bungsu, tetap enggak boleh ke gereja supaya kamu disembayangin. Terus dia mengatakan, aku cuma kepingin ketemu Tuhanku. Kenapa aku begitu susah? Gak boleh ke gereja, gak boleh apa. Aku rindu pada Tuhanku. Aku ingin apa segala macam gini-gini. Kenapa gak ditukar aja ya Pak ya? Ada orang yang malas ke gereja. Kenapa gak dia jadi aku aja? Gak usah ke gereja sekalian kan enak dia gitu. Kenapa aku? Saya bilang jalan hidup orang lain-lain. Kamu baik-baik pada Tuhan. Bulan berikutnya, siswa ini kecelakaan saudara. Kecelakaan, meninggal. Saya datang di hari di rumah sakit, mukanya sudah hancur, kegiles. Saya bilang saya mau lihat. Begitu dibuka saya seminggu nggak bisa tidur. Mukanya hancur. Tapi saya bilang ini murid saya mau lihat. Dibuka, saya lihat, lalu kemudian saya tutup lagi. Lalu saya bicara sama orang yang dibonceng. Yang dibonceng selamat saudara. Dia nangis, dia bilang kenapa dia mati aku masih hidup. Aku gak tahan perasaan bersalahnya. Harusnya aku mati juga, aku gak perlu nanggung perasaan bersalah ini. Kenapa aku tidak mati? Saya bilang Tuhan berarti masih ada tugas yang harus kamu kerjakan. Tuhan panggil dia, Tuhan sayang dia, Tuhan mau dia itu. Nah pertanyaannya adalah kamu hidup untuk apa? Wah dia pikir banget, dia bilang Pak doakan saya supaya saya bisa hidup baik. Untuk apa saya hidup dalam dunia? Dia mulai mikir begitu. Orang yang dalam bayang-bayang kematian mulai memikirkan waktu itu singkat saya mau isi sama apa. Dia baru sadar secara eksistensi bukan secara teori. Waktu ini singkat, saya mau isi. Kemarin NRIC ada satu pemuda divonis dokter sirosis kanker hati. Dokter bilang waktumu tinggal 3 tahun. Orang ini bergumul akhirnya kenal Tuhan Yesus. Datang NRIC. Saya doakan waktu itu dia nangis-nangis depan saya, dia bilang saya tinggal 3 tahun. Bagaimana Pak, kamu mau isi apa 3 tahun? Saya mau bagi traktat tengah jalan sampai jatuh mati.
Saya bilang sama dia, Luther kalau ditanya, besok kiamat loh Luther, hari ini kamu ngapain? Tanam pohon. Saya bilang tanam pohon tuh perlu berapa waktu lama? Lama Pak? Iya, bisa puluhan tahun. Meskipun besok kiamat, kalau hari ini perlu tanam pohon, tanam. Kamu sebelum menjadi saksi perlu apa? Perlu belajar Pak, belajar firman Tuhan. Kamu cepat-cepat mau pelayanan. Kalau Tuhan bilang, saya tambah 15 tahun, kamu mau ngapain? Sekarang sambil bersaksi, sambil mulai diisi untuk menjadi saksi Tuhan. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kenapa orang ini berpikir, saya mau pakai waktu? Karena waktu terbatas. Jadi menghitung hari adalah melihat di bawah bayang-bayang kematian. Tapi ini tidak cukup, saudara. Saya mau melihat hidup saya dalam bayang-bayang kematian, waktu saya terbatas. Saya mau isi pakai apa? Para gamers, ya kan, kalau cuma nge-game doang gitu. Apa kontribusi kita bagi sesama? Kita mesti pikirkan juga. Bagaimana kita bukan hanya di depan komputer, tapi kita juga melayani yang lain. Kita mulai pikirkan untuk apa kita hidup, bagaimana kita bisa menjadi berkat bagi yang lain. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, saya pernah membaca karya filsuf bernama Schopenhauer. Schopenhauer mengatakan hidup ini fondasinya adalah penderitaan. Jadi kalau kita senang, nanti akan balik lagi karena dasarnya penderitaan. Jadi kita akan menderita lagi. Senang itu deviasi, penyimpangan. Ujungnya adalah penderitaan. Pernikahan itu deviasi, senang sementara. Endingnya penderitaan. Jadi jangan undang Schopenhauer ke pernikahan saudara ya. Jadi dia kalau datang dia akan salamin saudara dan mengatakan turut berduka cita ya. Loh, kok turut berduka cita Schopenhauer? Ya, atas kegiatan yang kamu sebut pernikahan itu. Satu usaha egois untuk manusia survival melanggengkan keturunan yang kamu balut dengan permen manis namanya cinta. Sebetulnya di balik itu adalah usaha egoismu untuk mempertahankan spesiesmu. Ya, untuk punya anak gitu kan ya. Terus kok begitu? Iya, aku turut berbela-sungkawa karena lepas dari semua topeng, semua acara meriah ini kamu harus nyicil kartu kredit gitu kan ya. Utangnya masih banyak sana sini, lalu kemudian nanti mungkin punya anak, selamat pusing kepala 7 keliling ngadepin anak-anakmu itu. Saya turut berduka cita. Nah, jadi saudara, saya melihat di bawah bayang-bayang kematian, tapi kalau dunia itu suram, waktu saya melihat di dalam bayang-bayang kematian akan menyebabkan saya ya melampiaskan diri, mungkin menghibur diri, atau melakukan hal yang lain. Tapi apakah benar saudara? Fondasi daripada dunia ini adalah penderitaan. Seperti yang dikatakan oleh Schopenhauer. Nah, seolah-olah saudara ketika kita susah, itu seolah-olah Schopenhauer benar. Papa saya misalnya ketika sakit ya, 4 tahun bergumul dengan sakit. Kayak Pak Bayu saudara harus cuci darah. 1 minggu itu 3 kali cuci darah. Seperti almarhum Pendeta Bayu yang baru saja dipanggil Tuhan ya, cukup mengagetkan. Nah papa saya juga mengalami hal itu. Kalau saya pas di Jakarta ditelepon mama, papa masuk rumah sakit, mari kita berdoa. Saya doakan Tuhan tolong papa saya kolaps di rumah sakit, Tuhan selamatkan dia. Nah, lalu kemudian setelah 1 minggu 2 minggu ditelepon mama, puji Tuhan papa keluar rumah sakit, senang kan saudara, aduh puji Tuhan papa keluar rumah sakit, ya kan senang. 1 minggu kemudian telepon lagi, papa masuk rumah sakit lagi, itu selama 4 tahun saudara. Oh, Tuhan tolong selamatkan papa saya. 1 minggu 2 minggu, papa keluar rumah sakit senang. Nah kalau sekali 2 kali, kalau setiap tahun kerjaannya begitu saudara. Keluar masuk, keluar masuk, keluar masuk. Akhirnya apa saudara? Begitu keluar, pikiran saya apa? Ntar masuk lagi. Maka hidup itu adalah penderitaan. Saya ketika pulang ketemu papa, lihat papa gitu ya. Dia bilang gini, mama cerita, papa itu pergi ke gereja kebaktian 6:30, 5:30 sudah di gereja loh. Saya bilang, Pak Kiamat, buat apa mah gitu. Tanya sama papi, kenapa papi gitu? Ya kan papi naik tangga dari bawah sampai ke kursi itu kan perlu 1 jam. Saya kaget gitu. Jadi papi naik tangga, kenapa enggak pakai kursi, dorong aja atau diangkat, papi kan lebih cepat, nanti bisa diatur itu. Enggak begitu. Dia bilang, kamu ya punya cara melayani, yaitu berkhotbah lewat mulut. Papi kan enggak bisa. Aku khotbahnya lewat
naik tangga. Jadi tiap pagi aku tuh naik satu persatu sambil nyapain jemaat. Dan aku juga berkhotbah, kasih tahu, kamu kan masih sehat, melayani Tuhan ya. Aku kayak begini pun masih mau menghadap Tuhan setiap minggu, nggak mau absen. Itu caraku berkhotbah. Kamu punya cara berkhotbah, aku punya cara berkhotbah. Lalu di rumah sakit dibilang, Bapak itu kalau datang ya, itu malah kerjaannya menghibur pasien yang lain, ketawa-ketawa di itu. Sampai orang bingung kan, Bapak juga cuci darah, ginjalnya hancur apa segala macam, bisa begitu. Papa bilang, itu caraku melayani, itu caraku berkhotbah. Jadi ketawa itu membawa suasana yang berbeda. Suster-suster juga lebih mudah melayani pasiennya. Pasien yang nangis-nangis, sudahlah Bu, kenapa sih nangis-nangis? Kenapa? Dia menghibur pasien-pasien yang ada di sana. Nah saudara, ketika saya melihat itu, apa betul ya hidup ini dasarnya penderitaan? Jangan-jangan saya salah. Apalagi membaca kitab Ratapan Yeremia. Taulah saya saudara, kasih Tuhan itu selalu baru setiap hari. Besar kasih setiamu. Nah ternyata fondasi hidup ini adalah anugerah. Hidup ini dasarnya adalah kasih Allah. Maka setiap hari ada yang bisa kita rayakan. Maka fondasinya anugerah, deviasinya penderitaan. Kebalik. Jadi justru di tengah-tengah kesulitan besar, bahkan yang akan kita hadapi tahun 2025, kita bisa bersyukur kepada Tuhan. Jangan dibalik saudara. Maka saudara, apa yang diajarkan oleh Musa, bukan sekedar melihat, menghitung hari, bukan sekedar melihat hari-hari ini dalam bayang-bayang kematian saja. Tetapi juga jangan lupa ayat selanjutnya, melihat hidup di dalam bayang-bayang anugerah Tuhan. Kembalilah ya Tuhan, ayat 13 dan seterusnya. Dan janganlah engkau marah pada kami, berbelas kasihanlah pada kami. Kami ingin dipuaskan oleh cinta kasih-Mu, luar biasa sekali saudara. Musa sangat realistis, dia bilang, Tuhan buat kami ayat 15 ya, bersukacita seimbang dengan hari-hari engkau menindas kami. Ya ada hari-hari susah bukan, tapi ada hari-hari sukacita. Tapi meskipun itu sukacita atau susah, kita mau ngelihatnya berdasarkan perspektif apa? Musa mengajak kita melihat perspektif yang lebih tinggi. Ketika kita berbahagia, kita tidak sombong, kita bersyukur. Ketika kita sedang susah, kita gak kehilangan semangat saudara. Tuhan meskipun seperti bangsa Israel putar-putar 40 tahun tetap ada maknanya. Engkau rumah kami, engkau menyediakan bagi kami segala-galanya. Kami tidak akan putus asa, kami akan terus maju. Dan doa Musa di kalimat terakhir, teguhkanlah perbuatan tangan kami. Teguhkanlah perbuatan tangan kami. Jadi saudara-saudara sekalian, bukan melarikan diri YOLO, bukan juga produktif, tidak. Tapi belajar apapun kondisi kita, melihat dari perspektif yang lebih tinggi, dari perspektif anugerah. Dan berdoa Tuhan, yang kami lakukan dalam dunia ini sia-sia. Semua saudara, apa yang kita lakukan, ya cuman kayak begitu aja kok. Kecuali ayat 17, Tuhan tuh meng-establish apa yang kita lakukan. Tuhan yang menjadikan itu sesuatu yang kekal di mata Dia. Dia yang menegakkan apa yang kita lakukan. Jadi saudara, kita gak bisa mengatakan Musa kamu lebih sia-sia hidupmu daripada saya. Enggak saudara. Itu 40 tahun di padang gurun putar-putar. Tetapi 40 tahun itu menjadi pengalaman yang jadi contoh seluruh dunia. Kenapa begitu saudara? Tuhan yang menetapkan. Hai bangsa Israel, kamu dihukum, tapi penghakiman atas engkau dan dipimpin oleh Musa adalah teladan iman sepanjang sejarah. Tuhan yang tetapkan kok. Saudara, kita mungkin punya story hidup yang macam-macam. Kisah hidup kita beda-beda. Tidak ada orang yang bisa mengklaim hidup saya lebih punya inspirasi daripada kamu. Enggak saudara, kita doa saja pada Tuhan. Tuhan, kalau aku lakukan ini untuk engkau, biarlah Tuhan yang establish hidupku. Sehingga di tanganmu hidupku ini tidak sia-sia. Teguhkanlah perbuatan tangan kami. Ya, perbuatan tangan kami. Teguhkanlah itu. Kiranya kemurahan Tuhan atau beauty of the Lord, terjemahan lain, itu ada atas kami. Kami terus melihat keindahan Tuhan, anugerah, bukan penderitaan. Kami melihat anugerah Tuhan di dalam kehidupan ini. Kami tidak menampik ada kesulitan. Kami tidak menampik ada penderitaan. Kami tidak menampik ada berbagai macam hal yang sulit.
tetapi kami tidak akan kehilangan pengharapan. Dan kami minta Tuhan terus meneguhkan apa yang kami lakukan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, biarlah kami mengawali tahun ini dengan senyum karena kami mempunyai pengharapan di dalam Tuhan. Secara realistis tahun ini tidak mudah, diawali dengan berita perang, berita kebakaran, berita mengenai ketegangan-ketegangan dalam dunia, baik dalam Indonesia sendiri maupun di luar negeri, berbagai macam hal yang menakutkan terjadi, baik itu bencana politik termasuk bencana alam dan sebagainya. Tetapi Tuhan, di tengah-tengah situasi yang seperti ini, biarlah kami juga boleh makin teguh melihat kepada Tuhan, dan kami boleh saling menguatkan satu dengan yang lain sebagai saudara seiman. Tolong kami melihat tahun 2025 dari perspektif ilahi, dan kami boleh melangkah dengan iman. Kami boleh menghitung hari, kami boleh melihat hari-hari kami menjadi hari-hari yang penuh dengan pengharapan. Tuhan teguhkan apa yang kami lakukan, sehingga meskipun sederhana boleh dipakai oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, tolong kami tidak mengisi hari-hari ini dengan dosa, tetapi boleh mengisi dengan kasih setia Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.